masuk waktu sandekala menjelang maghrib. Ketika Akang sedang merokok di bawah, mendengar suara solawatan dari arah bawah bukit ladang tempat Akang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyad, ya Rabbi asyani wa daraji. Loh, ada yang solawatan. Kayaknya dari masjid. Deket juga tuh, pikir Akang. Dan ketika berbalik menatap, astagfirullahaladzim, apa? Wajah orang itu rata tak berbentuk sama sekali. Dan dalam sekejap mata, orang itu, makhluk berbaju putih itu, malah melesat begitu cepat dan menghilang di antara pohon-pohon hutan Gunung Sawah. Kampung Jin Muslim adalah cerita yang akan Akang sampaikan pada waktu ini. Kisah ini adalah pengalaman Akang pribadi yang dulu tak sengaja masuk ke dimensi lain sekitar pertengahan tahun 2007. Awalnya, waktu itu pada hari Kamis malam Jumat selepas sholat maghrib. Di mana waktu itu, Akang punya kebiasaan yang turun-temurun diajarkan oleh orang tua. Setiap malam Jumat, selepas sholat maghrib, Akang menata dan mengeluarkan semua benda-benda pusaka. Dari mulai keris-keris jimatan, batu akik, dan sejenisnya. Lalu setiap benda pusaka itu diolesi dan dibaluri oleh minyak misik hitam. Dan tentunya ada sepiring sesaji berupa kembang 7 rupa, kemenyan yang dibakar, telur ayam kampung, dan nasi sekitar 1 pucuk sebagai sesaji untuk leluhur. Awalnya tiada yang aneh saat lelaku ritual nyuguh mingguan. Namun ketika jam 9 malam tertidur lelap, saat itu Akang bermimpi didatangi oleh sosok lelaki tua mengenakan pakaian seperti jubah dan imamah berwarna putih. Lelaki itu berkulit sedikit terang dengan kerutan-kerutan menandakan usia yang sudah lanjut. Lelaki tua itu dengan wajah yang cukup samar, di dalam mimpi dia berkata, "Ujang, secepatnya temui gurumu karena ada sesuatu yang sudah dititipkan oleh leluhurmu di sana. Ambil dan lekas bawa," ucap lelaki tua itu. Sontak Akang pun langsung terbangun keheranan. Karena selepas bangun tidur pun, wajah dan wujud lelaki tua itu
masih tergambar jelas dalam ingatan. Bahkan hingga saat ini, Akang masih ingat betul wajahnya seperti apa. Akhirnya pada hari Sabtu, sore selepas pulang kerja, waktu itu Akang langsung menuju ke rumah Uwa, yaitu kakak pertama dari ibu, yang kebetulan selain beliau adalah Uwa Akang, beliau juga merupakan guru spiritual Akang di antara banyaknya guru-guru yang lain. Singkatnya, malam hari sekitar jam 8, Akang pun sampai di rumah Uwa. Waktu itu yang membuka pintu Kang Agus, anak pertama Uwa Akang. Si Uwa kemana? Tanya Akang waktu itu. Oh, si Uwa mah lagi ngobatin orang. Tadi maghrib ada yang jemput. Tunggu saja, bentar lagi juga datang, ucap si Kang Agus. Nah, sekitar jam 10-an, Uwa pun pulang. Ketika melihat Akang ada di rumah, sedikit terkejut. Loh, tumben man, ada apa? Ya itulah Wa, ada perlu, ada sesuatu yang mau saya sampaikan, ucap Akang waktu itu. Uwa pun langsung duduk bersama di ruang tamu kala itu. Akang pun cerita perihal mimpi bertemu sosok lelaki berjubah putih. Akang ceritakan sedetail mungkin. Mendengar cerita itu, sekejap si Uwa seperti kaget dan heran. Sampai-sampai dia bilang, "Loh, apa sudah waktunya?" Sepertinya sih iya. Dia ngomong sendiri. Sebentar man, ucap Uwa. Si Uwa dia memejamkan mata, meletakkan telunjuk di tengah keningnya, seperti sedang menerawang sesuatu yang berhubungan dengan perihal mimpi Akang. Tak lama kemudian, Uwa pun bilang, "Kamu tahu enggak apa maksud dari ucapan lelaki tua itu?" "Ya enggak tahu, Wak. Dan lelaki tua itu sebenarnya siapa?" tanya Akang malam itu. "Perlu kamu ketahui, Man. Lelaki tua itu leluhur kita yang bernama Eyang Prawata Kusuma. Sepertinya memang sudah waktunya benda itu diwariskan kepadamu." "Benda? Benda apa, Wak? Pusaka atau apa?" "Sejenis pusaka. Namun benda itu wujudnya tak ada di Uwa. Harus kamu ambil sendiri dengan lelaku tirakat," ucap Wah Hasan menjelaskan. Akang pun kaget. Tirakat seperti apa yang harus ditempuh? Lantas Uwa pun bertanya, "Weton kamu hari apa?" "Jumat Kliwon, Wah." "Jumat Kliwon. Sebentar, biar Uwa hitung dulu." Setelah cukup lama menghitung-hitung dengan buku-buku jari, Uwa pun bilang, 14 hari, Man. 14 hari kamu harus tirakat di tempat yang sepi. Tak perlu pulang, kamu cukup tirakat saja di salah satu kebun Uwa. Ada saung di huma atau ladang. Nanti besok pagi, biar kakakmu yang mengantar ke sana, ucap si Wah Hasan ini. Jadi, untuk mendapatkan mustika atau pusaka yang dibilang oleh Eyang Prawata Kusuma, itu harus melakukan tirakat
selama 14 hari. Akang yang saat itu bekerja bersama uak yang perempuan di Banjar, akhirnya minta izin tak kerja selama 2 minggu karena lagi ada keperluan di Wahasan. Nah, singkat cerita, keesokan paginya pun Akang diantar oleh Kang Agus ke kebun atau ladang yang dimaksud. Dan kebun itu masih masuk ke wilayah Gunung Sawal. Hanya saja kebunnya merupakan tanah pribadi. Di mana di ladang itu ada sebuah saung yang biasa disebut saung huma. Saung yang berbentuk 2 lantai, terbuat dari kayu dan bambu dengan atap dari tumpukan jerami. Saung yang bawah biasa digunakan untuk beristirahat, sedangkan saung yang di atas, yang lantai kedua, kadang digunakan sebagai tempat menginap ketika sedang musim mau panen padi di ladang. Kang Agus sendiri, anak uak Akang waktu itu, berkata kalau dia setiap pagi nantinya akan mengantar bahan makanan buat Akang. Sedangkan Akang sendiri selama 14 hari itu setiap malam harus melakukan wiridan. Wiridan sebuah asma yang memang sudah diajarkan jauh-jauh hari. Setelah menjelaskan semuanya, Kang Agus pun pamitan pulang dan berpesan agar lebih hati-hati selama tinggal di saung huma. Karena pada waktu itu sedang musim babi hutan sering turun dan menjarah ke ladang-ladang milik warga. Singkat cerita, aktivitas di pagi sampai sore hanya berkeliaran sekitaran ladang. Dan ketika menjelang maghrib, Akang pun mengambil air wudhu dari jeligen yang memang sudah terisi penuh. Sholat maghrib seperti pada umumnya, dan selepas sholat isya sekitar jam 9 malam dimulailah wiridan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pada malam pertama ada hal-hal aneh yang terjadi. Baru 2 putaran tasbih membaca wirid, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tertawa. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas terdengar, menggema di setiap penjuru ladang. Tak sampai di situ saja, suara tawa itu yang tiada henti sama sekali bersambung dengan suara tangis seperti rintihan, dan malah bertambah dengan terdengarnya suara riuh anak-anak kecil berlarian dan bermain di sekitaran ladang dan saung. Jelas sekali semua terdengar. Suara anak-anak yang berteriak, tertawa-tawa, berlarian, bahkan terdengar naik ke lantai saung pertama sambil lompat-lompat, membuat saung agak sedikit terguncang. Tentunya dalam pikiran ada sedikit rasa takut, karena seolah-olah saung yang Akang tempati dikerumuni dan dikelilingi makhluk-makhluk halus penghuni hutan Gunung Sawal. Namun semakin lama malah semakin terasa parah gangguan yang terjadi, di mana sekitar tengah malam di ladang riuh seperti banyak orang beraktivitas. Ditambah lagi, 1 tiang saung sebelah kanan itu diguncang-guncang.
hampir saja membuat tasbih yang dipegang terjatuh dan batal wiridan. Namun, sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Uwa semalam di rumah, kalau hal seperti itu pasti akan datang sebagai bentuk ujian. Akang pun berusaha bertahan sampai terdengar suara azan subuh dan baru mengakhiri wirid yang dilakukan. Selepas itu, esoknya sekitar jam 8 pagi, Kang Agus pun datang membawa rantang berisi makanan dan beras mentah. Nah, ketika tiba di saung, waktu itu Akang lagi ngerokok di lantai bawah. Kang Agus bertanya, "Man, gimana semalam?" "Wah, parah, A. Masa masih sore udah datang Kunti, terus suara anak-anak main. Yang lebih parah, A, pas tengah malam nih ladang kayak pasar. Ampe nih tiang saung diguncang-guncang." Ucap Akang menceritakan apa yang terjadi semalam. Kang Agus sendiri, dia malah tertawa. "Loh, kok malah ketawa, A?" "Ya ketawalah. Makanya AA waktu disuruh sama si bapak tirakat di sini, 2 hari juga ama udah kabur. Gak kuat. Sok, nanti kamu ngalamin sendiri seperti apa usilnya setan-setan di ladang ini," ucap Kang Agus yang tertawa sekaligus menakut-nakuti pada pagi itu. Waktu berlalu, singkatnya sekitar jam 5:30 sore. Masuk waktu sandekala menjelang maghrib. Ketika Akang sedang merokok di bawah, mendengar suara solawatan dari arah bawah bukit ladang tempat Akang. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi Asyad, ya Rabbi Asyani wa Taraji." Loh, ada yang solawatan. Kayaknya dari masjid. Deket juga tuh, pikir Akang. Tak pikir panjang, Akang pun berniat mau ikut sholat berjamaah di masjid tersebut. Maka 5:30 itu, Akang pun mencari-cari sumber suara orang yang sholawatan. Nada sholawatannya layaknya nada sholawatan di pekampungan. Nadanya irama-irama jadul lah. Turun dari bukit terus mengarah ke sumber suara. Selepas turun dari bukit ladang milik Uwa, Akang pun masuk ke hutan dengan jalan setapak yang begitu rapi. Pertanda memang jalan setapak itu sering dilalui oleh manusia. Semakin jauh berjalan masuk ke hutan, semakin jelas suara sholawatan dari arah depan. Dan semakin ke dalam, terlihatlah atap-atap rumah sebuah pekampungan. Namun, atap-atap rumah yang terlihat itu masih tradisional, terbuat dari ijuk, yang memang di kampung Uwa pada tahun 2007 lalu itu masih dibilang banyaklah rumah-rumah berbentuk seperti rumah zaman dulu. Ketika mendekat ke arah pekampungan, di kiri dan kanan ada seperti batu besar, seolah menjadi gapura alami. Hari sudah agak gelap, bahkan suara azan
sudah terdengar dari perkampungan. Akang pun setengah lari masuk. Kampungnya tidak terlalu besar, paling hanya 1 RT lah kepadatan penduduk di kampung tersebut. Dan yang membuat takjub sekaligus heran, kampung itu begitu bersih dan tertata rapi. Rumah-rumah di sana bentuknya serupa. Dari bentuk rumah, ukuran, semua sama rumah-rumah panggung. Di kiri dan kanan rumah-rumah panggung itu tertata rapi. Dan musola itu tepat berada di tengah-tengah perkampungan. Masih berbentuk seperti langgar zaman dulu. Seperti bangunan berbentuk panggung. Lekaslah akang pun menuju ke musola. Terlihat ada seorang lelaki memakai jubah putih. Sekitar umur 40 tahunan. Sedang berwudu di samping musola tersebut. Akang pun mendekat. Ikut berwudu di sana. Namun ketika sedang berwudu, tepat dari orang di samping akang, itu tercium bau harum yang seumur-umur baru akang cium. Bau yang begitu wangi. Tapi tak tahu itu wangi dari parfum atau minyak wangi seperti apa. Singkatnya selepas wudhu, yang azan sudah berhenti, langsung naik dan masuk ke dalam langgar. Di dalam langgar ada 4 orang laki-laki. Mengenakan pakaian yang sama, sedang sholat sunnah qobliyah. Lantas tak pikir panjang, akang pun ikut sholat sunnah. Lalu si muazin qomat, akang pun mengisi saf di depan karena hanya 4 orang makmum dan 1 imam. Nah, keanehan terjadi ketika sedang sholat maghrib. Di rakaat pertama, selepas ruku dan bangun kembali, ketika imam berkata, Sami Allahu liman hamidah. Sontak, akang dan 3 makmum yang lain pun bangun. Namun ketika bangun dan membuka mata, kaget. Hampir copot perasaan jantung waktu itu. Karena ketika bangkit dari ruku, saf yang tadinya hanya 4 orang, itu penuh seketika. Dalam hati, astagfirullah, kok tiba-tiba penuh? Allahu Akbar, ucap imam. Dan ketika jamaah mengucapkan Allahu Akbar juga, suara riuh dari belakang pun mengikuti. Dalam hati, ini musola penuh. Singkatnya sampai selesai salam, akang berdoa sebentar karena buru-buru takut kemalaman. Selepas berdoa sendiri, mundur dan keluar dari langgar. Langgar begitu penuh. Jamaah laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki mengenakan jubah putih. Yang perempuan mukena putih semua. Tak ada warna lain selain warna putih. Dalam hati akang sedikit terheran. Ini jamaah apa sih sebenarnya? Kok pakaiannya semua warna putih? Maklumlah, waktu itu masih agak awam tentang hal-hal seperti itu. Singkatnya, keluar dari musola, akang pun buru-buru pulang. Kembali ke saung ladang. Nah, ketika keluar dari perkampungan, lewat 2 batu yang seperti gapura, masuk ke hutan. Baru sekitar 10 meter lebih, melewati 2 batu yang berupa gerbang. Ketika sedang berjalan di jalan setapak, penerangan hanya menggunakan baterai dari korek api atau korek gas. Tiba-tiba, di antara pepohonan yang begitu rapat, terdengar suara perempuan menangis. Kagetlah waktu itu.
Astagfirullahaladzim. Yakin betul, itu tangisan bukan tangisan manusia. Gak salah lagi, ini pasti kuntileuweung atau kuntilanak hutan. Makin jauh jalan, makin kenceng. Seolah-olah tuh kuntilanak terus mengikuti dari belakang. Makin lama, makin merinding. Dan timbul rasa takut dalam hati. Agak jengkel juga diikuti makhluk seperti itu. Akhirnya, Akang pun jongkok waktu itu. Meletakkan telapak tangan di atas tanah. Memejamkan mata. Lalu memanggil sosok yang selalu menjadi penjaga beberapa tahun silam. Sambil memejamkan mata. Assalamualaikum. Eyang Wulung Wirata. Singkirkeun, singkahkeun eta makhluk nu ganggu jalan kaula. La ilaha illallah. Lalu menepuk telapak tangan ke atas tanah sebanyak 3 kali. Suara tangisan seketika berubah menjadi jeritan. Jeritan seperti makhluk yang ketakutan. Dan tak lama disambung suara auman harimau yang cukup menggema di sekitaran hutan itu. Akang pun tersenyum, karena itu pertanda hodam pendamping Maung Wulung Wirata dari Sancang yang sudah lama mengikuti Akang hadir dan mengusir sosok kuntilanak yang mengganggu perjalanan. Mempercepat langkah mulai keluar dari hutan, lalu naik jalan setapak ke ladang dan menuju saung tempat tirakat. Di malam kedua itu agak aneh, karena selama wiridan sepanjang malam tak terdengar suara apapun dan tak ada gangguan makhluk halus pada malam kedua saat itu. Dan aman sampai terdengar azan subuh yang Akang pikir dari musola yang kemarin maghrib Akang datangi. Singkatnya seperti biasa, pagi-pagi Kang Agus datang membawa makanan. Karena itu memang sudah rutinitas yang ditugaskan oleh Wahasan. Akang pun tak cerita pengalaman semalam. Sampai di hari ketiga. Karena sudah tahu ada musola dan pekampungan tak jauh dari ladang. Hari ketiga itu, 5:30 Akang langsung turun ke pekampungan untuk ikut sholat maghrib berjamaah seperti di hari kedua. Turun ke bawah, masuk ke hutan yang sudah tak asing lagi. Jalan sudah hafal betul, karena akses satu-satunya cuman jalan setapak. Masuk ke pekampungan bertepatan dengan para penghuni rumah keluar. Akang pun tersenyum menyapa tanpa berkata-kata. Namun, orang-orang yang keluar dari rumah berjalan bersama tak jauh di belakang Akang menuju ke musola. Itu cuek semua. Bahkan Akang sendiri merasa canggung. Karena orang-orang di belakang ini tidak ada yang berbicara sama sekali. Bahkan seolah mereka memandang tajam ke arah punggung Akang. Sesekali Akang menoleh. Namun ketika menoleh, orang-orang di belakang semua menundukkan kepala. Tak pikir panjang, setengah lari Akang langsung menuju musola. Wudhu, dan selesai wudhu azan pun berkumandang. Masuk ke dalam, sang imam
lelaki tua kurus kering dengan janggut dan kumis yang sudah putih semua, tersenyum menatap Akang. Akang pun balik tersenyum. Selepas azan seperti pada umumnya sholat sunnah, lalu ikut berjamaah sholat maghrib. Nah, ketika sedang sholat maghrib, di dalam musola, semerbak bau harum menyeruak. Seolah-olah setiap orang di dalam musola mengenakan minyak dan parfum yang sama. Lalu ada bau wangi yang tak Akang ketahui. Karena zaman dulu, taunya itu cuman kemenyan. Belum mengenal yang namanya bukhur dan sejenisnya. Jadi agak asing dengan wangi-wangian yang tercium pada waktu itu. Sholat pun berjalan seperti biasa. Selesai salam, Akang ikut wiridan dulu sampai selesai berdoa. Namun, ketika berniat mau berdiri dan pamit pulang, kembali ke saung, baru aja bergerak dikit, si imam langsung berbalik. "Ujang, ikut dulu sholat isya berjamaah. Nanti kita sama-sama ke rumah Kokolot. Ada acara syukuran," ucap si lelaki tua. Aduh, gimana ya? Takutnya nanti telat buat wiridan, pikir Akang. Tapi si imam ini seolah tahu kalau wiridan telat 1-2 jam tak apa-apa. Abah nanti yang jamin, ucap si imam itu. Kaget dong. Dari mana si imam tahu Akang lagi tirakat di ladang? Akang pun hanya diam. Imam itu tersenyum dan kembali berkata, "Sudah, diam saja. Ikut saja nanti ngariung di rumah Kokolot. Takkan rugi," ucap si imam itu. Akhirnya Akang pun menurut. Ikut sholat isya berjamaah. Selepas wiridan, musofahah bersama sesama jamaah di musola. Nah, di hari ketiga ini, jamaah yang tadinya cuek, bahkan seperti tidak menganggap Akang ada, ketika bersalaman semua tersenyum begitu ramah. Ya Akang pun seneng lah diterima sebagai orang baru. Ya walaupun datang ke sana cuma numpang sholat doang. Lalu selepas itu si imam memimpin semua jamaah keluar dari musola. Akang pun ikut tepat di belakang si imam. Yang ketika berjalan bersama, beliau memperkenalkan diri dengan nama Mustofa. Berjalan beriringan. Ada sekitar 20 jamaah laki-laki di barisan yang sama bersama Akang. Namun, semakin jauh berjalan, dari rumah-rumah keluar orang-orang yang ikut bersama rombongan. Sampai-sampai tuh rombongan satu kampung jalan bareng berbaris di belakang Imam Mustofa. Ternyata yang dituju itu adalah sebuah rumah panggung yang tiang penyangga rumahnya begitu tinggi. Seperti rumah-rumah adat di daerah Kalimantan. Jadi naik ke atas tuh ke rumah naik tangga. Tangga-tangga kayu dan rumahnya begitu besar. Lebih besar dari rumah-rumah penduduk lainnya. Dan di pintu rumah, di sampingnya, sudah berdiri yang Akang kira adalah orang yang disebut Kokolot Lembur.
Orang itu mengenakan pakaian serba hitam, nampak begitu berwibawa, tersenyum ke arah si imam dan pandangannya terpaku ke wajah Akang. Jadi salting sendiri ketika ditatap sedemikian rupa. Akang pun menunduk, lalu ikut imam meniti tangga kayu naik ke dalam rumah. Dan ketika masuk ke dalam, Akang sampai menepuk jidat tak mengerti. Karena di dalam rumah begitu luas, tidak sesuai dengan ukuran rumah yang terlihat dari luar. Aneh, kok di dalamnya luas banget? Ini sebenarnya di mana? Pikir Akang. Akang mulai gundah, resah, mulai merasakan perasaan tak enak pada saat itu. Sedangkan berbagai macam aneka makanan itu tertata rapi di tengah ruangan. Dan tepat di antara makanan itu mengepul asap di atas bara arang yang ternyata yang dibakar di dalam arang itu adalah wewangian yang disebut bukhur. Wanginya menyeruak menutup seluruh ruangan. Satu persatu jamaah yang serempak berpakaian putih duduk mengelilingi ruangan itu sampai semua penuh. Lalu setelah semua jamaah berkumpul, Akang yang duduk tepat di samping Imam Mustofa. Dan di kiri Imam Mustofa ada pula si kokolot lembur yang berpakaian serba hitam. Lalu Imam Mustofa mulai membaca tawasul. Akang pun mengikuti. Seperti umumnya kita ikut tahlilan. Nah, ketika berzikir bersama La ilaha illallah, itu begitu menggema, seperti sedang berzikir di dalam gua. Bahkan seolah bangunan yang kita duduki itu seperti tergetarkan oleh suara alunan zikir. Selepas zikir, imam langsung memimpin doa. Lalu semua orang pun makan hidangan yang sudah disediakan. Akang yang kebetulan terakhir makan tadi selepas asar, sudah mulai agak kelaparan juga. Lalu si imam pun menepuk lutut Akang. Jang, sok dimakan makanannya. Makan yang banyak. Tanpa sungkan lagi, setelah si tuan rumah, si kokolot, tersenyum dan mempersilahkan, Akang pun ikut makan dengan begitu lahap. Nah, makanan yang sebenarnya makanan umum banyaklah di kampung-kampung, tapi rasanya berbeda. Begitu lezat dan nikmat berkali-kali lipat. Sok makan saja yang banyak. Nanti tinggal bawa ke saung buat bekal. Ucap si kokolot sambil tersenyum. Iya pak. Akang pun mengangguk saja. Nah singkatnya, selepas makanan dilahap oleh para jamaah, si imam pun berkata, ternyata acara syukuran malam itu adalah syukuran pernikahan anaknya si kokolot. Dan selepas itu, jamaah pun bubar satu persatu. Keluar turun dari rumah kokolot lembur. Namun ketika Akang mau pamitan, bersalaman ke Imam Mustofa, si imam tersenyum dan berbisik dengan suara lirih. Ujang, jangan terlalu lama tirakat di saung. Akhiri saja dan lekas pulang. Akang pun diam. Maksudnya apa? Ini kan baru 3 hari.
Kata Uwa kan mesti 14 hari. Lah, bodoh amat, pikir Akang saat itu. Nah, yang namanya bubar riungan kayak gitu, itu biasa kan jamaah tuh dikasih besek. Nah, Akang pun sama waktu itu, dikasih besek. Nah, ketika mau pamitan ke si imam, mau keluar dari rumah, Jang, sebentar. Si imam menyusul dan mendekat. Merogoh sesuatu dari sakunya, lalu dia sisipkan, dia selipkan, dan dia masukkan ke saku baju koko yang Akang kenakan. Ini oleh-oleh dari Abah, ucap Imam Mustofa sambil tersenyum. Akang pun hanya tersenyum saja dan pamitan. Turun dari rumah Kokolot. Loh, pada kemana? Pikir Akang. Baru beberapa detik jamaah pada keluar. Ketika turun sampai di bawah, logikanya kan mesti masih ada lah lagi pada jalan. Tapi ketika Akang sampai di bawah, tak ada orang sama sekali. Kok cepet amat jalannya? Akang menoleh ke belakang, tepat ke arah rumah si Kokolot. Di depan pintu ada Imam Mustofa dan Kokolot lembur yang berpakaian hitam. Berdiri menghadap Akang, tersenyum penuh arti. Akang pun hanya mengangguk dan berpamitan pulang. Nah, ketika berjalan melewati rumah-rumah penduduk yang berderet. Loh, perasaan ini kan masih sore. Namun lampu-lampu di rumah-rumah itu semua padam. Tak ada yang menyala sama sekali. Kampung itu seperti kampung mati yang tidak berpenghuni. Membuat bulu kuduk meremang, badan bergidik. Agak sedikit takut waktu itu. Akang pun mempercepat langkah kaki karena merasa ada sesuatu yang tak wajar di kampung tersebut. Selepas keluar dari pekampungan, kembali melewati batu yang seperti gerbang. Dari arah depan, di antara pepohonan yang begitu lebat dan gelap, itu muncul hembusan angin menerpa sampai daun-daun pohon berjatuhan. Saking kencangnya, Akang sendiri sempat menutup mata. Selepas angin berhenti, kembali berjalan. Namun aneh, waktu di dalam kampung, hawa terasa dingin menusuk tulang. Anehnya ketika melewati gerbang batu, masuk hutan, rasa dingin hilang, malah agak gerah. Padahal itu kan daerah pegunungan. Agak heran, tak pikir panjang bergegas balik kembali ke ladang, naik ke saung, dan lekas-lekas menyelesaikan wiridan yang Uwa perintahkan. Nah, ketika mau wiridan, langsung ngelirik ke jam tangan yang disimpan di tas. Kaget dong, ketika melirik ke jam tangan. Loh, baru jam 8 malam. Akang sampai duduk menyandar. Astagfirullahaladzim, ini gak salah, pikir Akang. Sampai 2 jam Akang gebuk-gebuk ke telapak tangan. Takutnya ngaco. Tapi normal. Masa iya baru jam 8? Perasaan hampir 2 jam lebih waktu ngariung di rumah si Kokolot. Akhirnya Akang pun diam keheranan. Duduk, ambil sebatang rokok, dan menatap sambil melamun ke arah ladang di bawah saung. Nah, ketika lagi ngelamun melihat ke tumbuh-tumbuhan yang ditanam di ladang, tak sengaja melihat kelebatan seperti manusia berbaju putih hilir mudik di antara tanaman-tanaman ladang, pohon jagung, dan kacang panjang. Loh,
Itu siapa? Woi, teriak Akang. Akang takutnya tuh maling gitu kan. Tapi si orang yang berbaju putih itu ketika Akang tegur, dia berhenti. Woi, saha? Teriak Akang. Siapa gitu kan. Orang itu pun berbalik. Namun ketika berbalik menghadap ke arah Akang, yang kebetulan waktu itu tanggal 14 Hijriah. Bulan lagi terang-terangnya. Kelihat dong wujud mukanya. Dan ketika berbalik menatap, astagfirullahaladzim. Apa? Wajah orang itu rata tak berbentuk sama sekali. Dan dalam sekejap mata, orang itu, makhluk berbaju putih itu, malah melesat begitu cepat dan menghilang di antara pohon-pohon hutan Gunung Sawah. Sampai gemeter. Gak nyangka makhluk yang ditegur tadi bukan manusia. Astagfirullahaladzim, gak beres nih, pikir Akang. Akhirnya walau baru jam 8:30, mau gak mau langsung wiridan saja. Karena takut bertemu kembali dengan makhluk-makhluk aneh di hutan sekitar ladang. Nah, esok paginya seperti biasa kan, si Kang Agus datang bawa nganterin makanan. Nah, ketika nyampe ke saung, padahal mah nggak usah nganterin makanan. Alhamdulillah, tuh semalam dapat besek ngariung di rumah Kokolot. Rumah Kokolot? Kokolot mana, Man? Itu, Kokolot yang di kampung itu tuh. Sambil nunjuk ke arah hutan di bawah ladang. Kampung mana, Man? Loh, kok kayak yang kaget gitu, Kelihat banget. Si Kang Agus, wajahnya sampai pucet, kaget. Dengar Akang nyebut rumah Kokolot dan kampung di bawah ladang. Man, kampung mana? Gak ada kampung di sekitar sini. Jangan bercanda tuh, Ada kok. Udah 3 hari, Saya ikut sholat maghrib di sana. Semalam mah sampai ikut sholat isya dan ikut ngariung acara syukuran nikah di rumah Kokolot Lembur. Demi Allah, Man, gak ada kampung sekitaran sini. Akang jadi diem dong. Gak ada kampung. Beneran ada. Kalau nggak percaya, yuk ikut, ucap Akang waktu itu. Ya udah yuk tunjukin. Kampung apaan? Semua sekitaran sini cuma hutan, ucap Kang Agus. Lalu Kang Agus pun ngikutin Akang turun ke bawah. Masuk jalan setapak. Loh, heran. Jalan setapak yang begitu bersih malah jadi penuh ditumbuhi rerumputan. Kenapa, Man? Aneh, Padahal jalan tuh di sini loh, Yang ada hanya bekas rumput-rumput terinjak membentuk jalur seperti jalan. Penasaran, Akang pun masuk karena yakin jalannya di situ. Kang Agus ngikutin. Nah, bentar lagi, Nih, tuh, lihat tuh. Nah, lewat batu itu, keluar hutan, kampung, Si Kang Agus hanya diam, tak menjawab apa-apa. Dia terus ngikutin. Dan ketika Akang sudah lewat batu yang seperti gerbang alami itu, loh, kampungnya mana? Pikir Akang. Karena yang ada di depan itu bukan pekampungan, tapi hutan belantara. Gak ada rumah satupun. Man. Tegur si Kang Agus dari belakang. Apa, Yuk pulang. Loh, kenapa? Gak bener, udah ayo pulang, ucap si Kang Agus. Akang pun yang bingung cuman ngikut aja. Sampai diseret-seret tangan nih sama kakak sepupu. Lagi diseret
tangan, dituntun gitu kan, dituyun setengah lari tuh Kang Agus. Akang sempat menoleh ke belakang. Di balik batu yang seperti gerbang. Di situ Imam Mustofa berdiri dan tersenyum, lantas menghilang begitu saja. Astagfirullah. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikir Akang. Sampai di saung, Kang Agus begitu ngos-ngosan. Man, baiknya kita pulang. Bilang semua ke si Uwa. Bentar dulu masih penasaran Semalam kan tuh masih ada besek di atas. Naik ke atas, besek di bawah. Ketika turun ke bawah, nih masih utuh dikresek. Ini besek semalam yang dikasih waktu riungan di rumah Kokolot. Beneran ada kampung kok di situ. Sok buka man, buka. Dibuka kan. Dalamnya itu seperti pipiti kalau orang Sunda bilangnya, yang terbuat dari anyaman bambu. Ketika pipiti dibuka, astagfirullahaladzim, apa? Di dalam pipiti bukan makanan, hanya tanah dan ulat. Tahu ulat yang sering ada di daun pisang? Nah, ulat seperti itu. Ada mungkin sekitar 1 genggam di samping tanah berwarna merah. Kaget dong. Tuh, man, apa kata AA? Yuk, beresin barang kamu, sekarang kita turun, kita pulang. Ucap Kang Agus memaksa. Akang pun kan jadi kayak orang linglung. Cuman ngikutin kata-kata si Kang Agus. Tas dibawa, turun ngikutin Kang Agus. Singkatnya, naik motor tuh setelah keluar dari ladang, dari bukit, dari hutan. Langsung Akang dibonceng pulang ke rumah Uwa. Sesampainya di rumah, si Wahasan nanya, "Loh, Gus, kok si Maman udah dibawa pulang?" "Pak, ada yang gak beres. Agus takut si Maman kenapa-napa." "Loh, gak beres gimana?" tanya Wahasan. "Sok man, cerita tuh ke si Uwa." Akang pun cerita. Oh, malah senyum si Wahasan. Iya Wak, baru ingat waktu dari rumah si Kokolot si imam itu yang katanya namanya Mustofa ngasih sesuatu di saku. Bentar Wak, Akang langsung ngambil baju koko di dalam tas. Ketika baju koko dikeluarkan, lalu Akang meraba saku. Loh, kaget. Di dalamnya ada batu. Ketika batu dikeluarkan, loh, Wak, kok ada ini? Memang mungkin sudah waktunya, man. Batu itu berupa batu mustika, berbentuk seperti berlian berwarna bening. Ini apa, Wak? Sebentar dulu, biar Uwa ambil pasangannya, ucap si Wahasan. Yang lantas berdiri keluar dari ruang tamu, tak lama kembali lagi membawa tisu yang dilipat-lipat. Lipatan tisu pun dibuka. Dan dari dalam ternyata ada batu mustika berukuran sama, berbentuk seperti berlian juga, hanya saja warnanya merah. Nah, ini pasangannya. Akang masih bingung dan heran. Wak, ini apa, Wak? Yaitu benda mustika yang dimaksud oleh sosok leluhur kita, Eyang Prawatakusuma. Itu sudah jadi hak kamu, ucap Wahasan. Loh, bukannya mesti 14 hari, Wak? Yah, gak tahu Uwa juga. Kamu ini memang aneh. Beda dari yang lain. Sudahlah, bawa saja. Itu sudah menjadi hak kamu, ucap si Uwa pada waktu itu. Akang pun hanya diam. 2 mustika itu pun Akang simpan rapi di dalam tas. Dan satu hari itu Akang pun menginap di rumah Uwa.
dan keesokan harinya baru kembali pulang ke Banjar. Nah, itulah sebuah pengalaman Akang yang tanpa sengaja masuk ke pekampungan jin muslim. Yang ternyata menurut si Uwa pada waktu itu, kampung jin muslim itu memang sudah ada dari zaman dulu. Bahkan jauh sebelum di sekitaran sana ada pemukiman manusia. Dan sosok Imam Mustofa itu menurut Wahasan adalah sosok khodam dari mustika intan yang berwarna bening. Sedangkan yang merah, Nyai Fatimah, adalah istri dari sosok Mustofa. Sepasang suami istri jin muslim yang merupakan sesepuh di pekampungan jin muslim tak jauh di ladang hutan Gunung Sawal.